Berikutnya adalah diskusi, silakan Dr. Aldi bisa maju ke atas panggung. Mungkin karena keterbatasan waktu saya hanya memberikan 2 pertanyaan mungkin ya. Ya gitu, kalau bisa satu saja Dok. Ada pertanyaan mungkin? Sudah jelas sekali ya, diberikan contoh kasusnya sepertinya jadi lebih jelas ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya mau bertanya ke Dr. Franz. Jadi kalau dilihat dari kasus-kasusnya tadi sepertinya kita lebih banyak menggunakan SVID PLGF ini cukup nyaman kalau pada kasus-kasus hipertensi kronis ya, Dr. Franz ya. Terus yang kedua mungkin pada untuk melihat progresivitas dari kasus kira-kira gimana mungkin pengalamannya Dr. Franz? Sebetulnya ini kan additional ya, additional. Jadi kalau additional tentu kita harus tetap mengandalkan apa yang sudah ada. Kejelian kita untuk menilai pasien, ya, kalau tidak dilakukan screening misalnya trimester 1, ya tentu kita waspada akan potensi peningkatan tekanan darah nomor 1 itu ya. Kalau tekanan darah semula normal, kontrol-kontrol berikutnya trimester 2 menjelang trimester 3 mulai naik ya kita sudah waspada. Selama tekanan darahnya belum meningkat drastis ya kontrolnya lebih sering, pemeriksaannya mungkin parameter pemeriksaannya juga ditambah. Sedangkan seperti saya juga sampaikan berulang-ulang ini sangat membantu dari pengalaman saya pribadi kalau kita menata laksana dengan hipertensi kronis itu. Hipertensi kronis apalagi dengan riwayat preeklamsia atau eklamsia sebelumnya. Karena kalau saya pernah pengalaman mendapatkan satu kasus itu hamil keempat 3 kali sebelumnya operasi sesar, eklamsia 3 kali, IUFD semua, kemudian hamil keempat datang ke saya itu sakit kepala rasanya ya. Nah ini mungkin yang kasus-kasus seperti ini bisa membantu ya. Pasiennya datang tekanan darah normal, tapi 3 kali riwayat eklamsia dan IUFD 3 kali. Wah. Kemudian sekarang hamil lagi, pengen hamil lagi. Di tata laksana awal pemeriksaan ini saya gunakan pemeriksaan rasio ini sudah tinggi dari awal ya. 24 minggu saya periksa sudah tinggi sekali. 28 minggu terminasi, akhirnya bayinya masuk NICU 3 hari meninggal juga gitu ya. Ya, dan ini memberikan kesempatan kita juga untuk misalnya tata laksana persiapan sebelumnya steroid dan sebagainya ya. Itu. Jadi memberi tambahan analisis pada kita ya, Dr. Franz. Dr. Aldin ada tambahan? Ya mungkin saya setuju dengan Dr. Franz tadi ya. Jadi memang SVID PLGF rasio ini memang ada 2 fungsinya sih, tapi fungsi yang utama kayaknya untuk roll out ya Dok ya. Jadi untuk menyingkirkan yang bukan preeklamsi. Jadi dengan kalau dia rendah di bawah 38 maka negatif predictive value-nya itu dalam 1 minggu 99% dia tidak akan menjadi preeklamsi. Jadi kita ini sangat bermanfaat di negara maju di mana mereka sangat menghitung ekonomi health itu sangat dihitung. Jadi dengan saya bisa memulangkan orang-orang yang seharusnya tidak perlu masuk itu maka mendatangkan benefit ekonomi yang luar biasa. Cuman kalau di sini ya saya tidak tahu Ketua Pokja JKN Dr. Galan apakah bisa diterapkan. Tapi harusnya ini sangat menghemat cost sebenarnya dengan dia bisa merule in, tapi kalau kadarnya sangat tinggi ya. Kalau kadarnya sangat tinggi, kalau kita ragu-ragu ini preeklamsia apa bukan, kita cek, tapi dia harus sangat tinggi dosisnya. Dan dibedakan antara early dan late onset. Yang setahu saya Dok ya. Kalau late onset harus lebih tinggi lagi, kadar cut off-nya harus lebih tinggi lagi. Ya, mungkin saya sedikit tambahkan bahwa ini di NICE guidance ya, bukan NICE guideline. Dari UK ini sudah dimasukkan SLID1 PLGF ratio ini. Jadi nanti mungkin kita perlu penelitian lagi, mungkin 10 tahun ke depan mungkin sudah berubah. Ya bisa saja sudah berubah. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin? Ini gara-gara dikasih rencana ada door prize gitu, akhirnya pingin cepet-cepet pertanyaannya selesai ini kayaknya nih ya. Mau tanya JKN ke Dr. Galah boleh? Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, sesi diskusi saya tutup, saya resumekan. Jadi mungkin secara umum yang paling penting dari preeklamsi adalah screening ya. Jadi memang screening banyak sekali caranya. Dari Dr. Aldi sudah dijelaskan screening secara klinis, secara USG dan lain sebagainya. Dan kita tidak boleh tutup mata dengan pemeriksaan yang canggih-canggih sepertinya. Jadi pemeriksaan SVID dan PLGF ini cukup menjanjikan, dan terutama pada kasus-kasus yang sulit di mana kita sulit menentukan
diagnosis dan tindakan, sepertinya ini akan sangat menjanjikan ya, Dr. Franz. Sebelum tutup saya boleh tanya Ya. ya. Saya contoh kasus tadi yang saya berikan Ya, ya. 3 kali hamil eklamsia IUFD, hamil keempat 28 minggu terminasi mati lagi. Kalau pertanyaannya, dok saya masih punya kesempatan enggak untuk punya anak? Itu bagaimana? Umur sudah 38 tahun. Gimana dok? Karena saya moderator yang tanya harusnya yang jawabannya Dr. Aldin. Gimana Dr. Aldin? Salah dok. Senior saya. Ya, rasanya tetap ada ya dok ya. Tetap chance-nya ada. Nanti kita bergerak di preconception-nya sekarang. Preconception-nya itu yang harus kita perkuat. Tapi saya tidak tahu sih kasusnya Dr. Franz itu kausanya apa, saya juga kurang jelas. Ini placental ya, placental factor. Oh, placental factor. Nah, itu di situ kita preconception dan early intervention kalau perlu ya aspirin itu ya, sekali lagi obat dewanya masih aspirin ya. Sedang ada yang sedang saya teliti statin ya, tapi saya nggak tahu profilnya seperti apa pasiennya. Kalau dia ada metabolic risk juga bisa kita tambahkan statin ya, dan macam-macam sih dok, nanti preconceptionnya terutama. Ya, mungkin statin bisa membantu nanti ya. Tapi yang penting satu sebetulnya saya kepikir ini dangerous father, jangan-jangan yang berperan ya. Kalau sudah dangerous father, ya sarannya suruh ganti suami kan tidak mungkin ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin sesi diskusi saya tutup. Berikan aplaus pada Dr. Franz dan Dr. Aldi sebagai pembicara yang luar biasa ini.